Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mendengarkan firman Tuhan pada persekutuan minggu kita hari ini, marilah lebih dahulu kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih Tuhan kami, terima kasih karena berkat kebaikan dan kasih-Mu, hari ini kami masih boleh Tuhan berikan waktu dan kesempatan lewat kesehatan, lewat hari yang baru untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menerangi setiap hati dan pikiran kami, agar kiranya lewat pimpinan Roh Kudus-Mu, kami boleh memahami, mengerti akan firman-Mu, dan lewat kuasa Roh Tuhan kami dimampukan melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang kami kasih dimanapun berada. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kami membacakan bagi kita sekalian, mari kita dengarkan dan ikuti dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dan dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil ke dalam satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian pembacaan firman bagi kita, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam negara kita, yakni negara yang kita cintai, negara Indonesia, ada dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Pancasila ini menjadi dasar negara bagi kita menjalankan kehidupan kita sebagai suatu bangsa yang majemuk, yang artinya memiliki keberagaman, memiliki keanekaragaman, yakni keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa. Di mana Pancasila sebagai dasar negara, di dalam keberagaman itu menuntun kita hidup di dalam kesatuan. Lalu, jika negara kita bangsa Indonesia menyikapi keberagaman dengan menjaga kesatuan di dalam bangsa dan negara kita dengan dasar Pancasila, lalu bagaimana sekarang dengan kehidupan persekutuan orang-orang percaya? Apakah yang diinginkan Tuhan kepada kita dengan keberagaman yang kita miliki? Dengan adanya keberagaman karunia di dalam kehidupan kita. Inilah yang kita bahas dalam firman Tuhan hari ini di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudara terkasih, surat Paulus ini yang ditujukan kepada jemaat Efesus dituliskan oleh Paulus, seorang yang terpenjara karena firman Tuhan.
Itu jelas dikatakan Paulus di dalam ayat firman Tuhan ini di ayat yang pertama. Yaitu, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Satu sisi Paulus menerangkan bahwa dia adalah orang yang mengalami sesuatu dalam kehidupannya yang mengikut Tuhan, yaitu seperti yang kita ketahui, oleh karena iman Paulus kepada Tuhan Yesus yang memilih mengikut Yesus, akhirnya ia dipenjarakan. Dan di dalam situasi itulah dia juga memberikan nasihat kepada jemaat Efesus supaya jemaat Efesus hidup berpadanan dengan panggilan mereka sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan bahwa mereka dalam penerimaan mereka kepada Yesus Kristus lewat iman mereka, jemaat-jemaat Efesus adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil tentunya bukan untuk hidup seperti yang mereka kenali, tapi hidup seperti berpadanan dengan panggilan itu. Artinya apa? Hidup berpadanan dengan panggilan itu artinya adalah hidup menjadi seperti Kristus yang telah memanggil mereka. Dan itu jelas dikatakan oleh Paulus melalui firman Tuhan kita hari ini di ayat ke-14 sampai ke-15. Demikian firman Tuhan berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kedicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi jemaat Efesus disebutkan Paulus dalam iman mereka yang telah menerima Kristus, mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Kristus. Maka Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tidak hidup lagi dalam keinginan manusia, tetapi mereka boleh hidup berpadanan dengan panggilan mereka, yaitu menjadi seperti Kristus, yang dimana hidup jemaat Efesus sebagai orang percaya mengarah bertumbuh kepada Dia yang adalah kepala. Lalu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam ayat selanjutnya Paulus menyatakan bahwa hidup yang berpadanan dengan panggilan mereka itu, yakni hidup menjadi seperti Kristus, adalah hidup dengan kerendahan hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih dalam saling membantu. Dan kemudian menjadi seperti Kristus adalah memelihara kesatuan yang diikat oleh damai sejahtera. Yang dimana dasar orang percaya memelihara kesatuan roh itu sesungguhnya sudah ada sejak dahulu dalam diri setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya, yakni mereka adalah satu tubuh, satu roh, di dalam satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan kita di ayat yang ketiga
sampai ayat yang ke-6. Dalam berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Namun saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan satu tubuh, satu roh, dalam satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, dan juga satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa dari semua. Bukan mau mengatakan orang percaya itu tidak memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Kita tetap punya perbedaan. Karena kepada kita masing-masing Allah menganugerahkan karunia-Nya menurut ukuran pemberian Kristus. Memberikan atau menganugerahkan karunia-Nya yang berbeda-beda kepada kita. Itulah yang diterangkan, yang dituliskan Paulus di ayat ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi tidak sama kasih karunia Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Semua mendapat anugerahnya masing-masing. Seperti Paulus menganalogikan kita dengan analogi tubuh dan anggota tubuh. Ada satu tubuh tapi banyak anggota. Demikianlah kehidupan orang percaya kepada Kristus Yesus di dalam karunia yang berbeda-beda yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mendapat anugerah kita masing-masing. Dan oleh karena itu, lewat firman Tuhan hari ini, juga jelaslah mau disampaikan kepada kita bahwa perbedaan itu sesungguhnya adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi kami katakan, perbedaan itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka saudara-saudara terkasih, di dalam perbedaan itulah, di dalam perbedaan yang dimana perbedaan itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan umatnya, maka jemaat Efesus dipanggil untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera yang dinyatakan dalam hidup mereka, yang mengedepankan Kristus dan meneladani Kristus, yang hidup dalam kerendahan hati, yang hidup dalam lemah lembut, sabar, dan mengerjakan kasih dalam saling membantu. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis. Tema minggu kita yaitu berusaha memelihara kesatuan roh. Kalau kita cermati tema kita ini yang menggunakan kata berusaha, maka dapat kita katakan bahwa tema ini adalah sebuah perintah. Tema ini adalah sebuah panggilan yang harus dikerjakan. Lalu pertanyaannya, ini perintah untuk siapa? Panggilan untuk siapa? Jelas saja, lewat firman Tuhan hari ini, surat Paulus kepada jemaat Efesus di pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ke-7. Jelas saja kita dapat mengetahui bahwa perintah ini adalah yang diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya, yaitu perkumpulan orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus. Nasihat Paulus untuk hidup berpadanan dengan panggilannya
pada jemaat Efesus juga adalah nasihat yang disampaikan kepada kita hari ini, umat Tuhan. Yaitu supaya kita hidup menjadi seperti Kristus yang adalah kepala gereja. Menjadi seperti Kristus maksudnya adalah yaitu sebagaimana Kristus yang daripadanya seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dirinya dan kemudian membangun dirinya di dalam kasih. Demikianlah juga kita, gerejanya, kumpulan orang percaya, berusaha memelihara kesatuan roh. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesatuan roh tentu dapat terjaga bila mana ada ikatan damai sejahtera dalam kehidupan gerejanya. Bila mana damai sejahtera boleh tercipta di dalam kehidupan tiap-tiap anggota umat Tuhan. Dan kalau berbicara damai sejahtera itu sendiri, damai sejahtera dapat tercipta seperti firman Tuhan hari ini katakan, yaitu ketika setiap anggota atau kumpulan atau kita orang percaya hidup di dalam kerendahan hati, bukan hidup tinggi hati. Yaitu jika kita orang percaya hidup di dalam kelemah lembutan dan kesabaran, bukan di dalam kekerasan dan amarah. Yaitu jika kita orang percaya hidup di dalam kasih yang ditunjukkan dalam kehidupan yang saling membantu, bukan hidup di dalam kebencian yang saling menjatuhkan, saling mencelakakan, dan memikirkan serta mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Demikianlah saudara-saudara terkasih yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita, orang-orang percaya ataupun gerejanya, di mana di dalam keberagaman karunia yang kita miliki dari Tuhan, Tuhan ingin supaya di dalam damai sejahtera kita menggunakan setiap karunia yang berbeda-beda itu untuk memelihara kesatuan roh. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita memang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Tetapi perbedaan itu hari ini Tuhan katakan dalam firman-Nya lewat Rasul Paulus, bahwa perbedaan itu adalah anugerah Tuhan buat kita di dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau perbedaan adalah anugerah dalam kehidupan umat Tuhan, orang-orang percaya dan gerejanya, maka tentu perbedaan tidak akan menjadi alasan bagi kita untuk terpecah dan berseteru sebagai umat Tuhan. Namun, sebagai anugerah, perbedaan itu akan menjadi kekuatan. Perbedaan itu juga akan menjadi kekayaan bagi kita di dalam membangun persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam menjaga dan memelihara kesatuan kita di dalam satu roh. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu agar menjadi berkat bagi kami. Terlebih di mana di hari ini lewat Rasul Paulus yang menuliskan suratnya kepada jemaat Efesus,
Kau mengingatkan kami Tuhan, supaya di tengah-tengah keberagaman dan keanekaragaman yang kami miliki, termasuk dan secara khusus di dalam setiap karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami boleh memelihara kesatuan roh di dalam setiap kehidupan persekutuan kami dengan Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami, seiman dan sesama kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau di dalam Roh-Mu memampukan kami melakukan firman-Mu, agar kiranya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang selalu senantiasa memelihara kesatuan di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Sekalipun kami memiliki perbedaan, tapi kami boleh menyadari dan mensyukuri perbedaan itu menjadi anugerah dari Tuhan, dan memakainya menjadi kekuatan dan kekayaan bagi kami untuk mengerjakan panggilan-Mu dalam kehidupan kami, yaitu memelihara kesatuan roh. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu lewat setiap firman yang boleh diberitakan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.